Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas integral lanjutan part yang ke-12, yaitu tentang integral substitusi trigonometri. Simak terus video ini sampai akhir. Ini adalah outline atau garis besar dari bab ini ya, integral lanjutan. Sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu integral substitusi trigonometri. Sebelum membahas integral substitusi trigonometri, kita bahas dulu integral dengan hasil fungsi siklometri atau inverse fungsi trigonometri atau fungsi Arches. Di bab turunan kita sudah belajar ya, rumus turunan fungsi siklometri. Ada 6. Mulai dari Archesin sampai Arches cosec. Rumusnya seperti ini. Kita lihat rumus 1 dan 2 terlebih dahulu. Yang pertama, jika Y sama dengan Archesin X, maka turunannya Y aksen atau dy per dx sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Dan kalau Y sama dengan Arches cos X, maka Y aksen sama dengan min 1 per akar 1 min X kuadrat. Jadi bedanya rumus turunan Archesin dan Arches cos itu hanya beda pada tandanya aja. Yang ini plus, yang ini min. Sehingga di sini, kalau kita mau balik rumus ini menjadi rumus integral, menjadi integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx adalah Archesin X plus C, ya kan? Atau gini, kalau misalkan ini saya integral min 1 per akar 1 min X kuadrat, itu sama dengan Arches cos X plus C. Kalau min-nya pindah ruas menjadi integral 1 per akar 1 min X kuadrat sama dengan min Arches cos X plus C. Karena sekali lagi, antara Archesin sama Arches cos itu turunannya hanya beda tanda plus dan minusnya aja. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Yang dipakai yang mana? Boleh dua-duanya, tapi biasanya saya ambil yang gampang aja, yang depan. Jadi kalau ada bentuk integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx, ya langsung Archesin X plus C. Kalian mau jawab min Arches cos X plus C, ya nggak apa-apa, tetap benar. Oke, kita ke rumus 3 dan 4. Jika Y sama dengan Arches tangen X, maka turunannya Y aksen sama dengan 1 per X kuadrat plus 1. Kalau Y sama dengan Arches kotangen X, Y aksen sama dengan min 1 per X kuadrat plus 1. Jadi sekali lagi, bedanya rumus turunan Arches tan sama Arches kotan itu hanya di tandanya aja. Sehingga bisa kita simpulkan, integral 1 per X kuadrat plus 1 dx sama dengan Arches tan X plus C, atau bisa juga sama dengan min Arches kotangen X plus C. Oke, kita ke rumus 5 dan 6. Jika Y sama dengan Arches secant X, maka turunannya Y aksen sama dengan 1 per X akar X kuadrat min 1. Dan kalau misalkan Y sama dengan Arches cosecant X, maka Y aksen sama dengan min 1 per X akar X kuadrat min 1. Lagi-lagi rumus 5 dan 6 ini hanya beda tanda plus dan minnya aja. Jadi, kalau dibalik, kita balik menjadi bentuk integral, menjadi integral 1 per X akar X kuadrat min 1 dx sama dengan Arches secant X plus C, atau bisa juga sama dengan min Arches cosecant X plus C. Biasanya kalau di soal, kalau kita mendapatkan bentuk seperti ini, yang diambil yang depan aja. Jadi Archesin, Arches tan, sama Arches sec. Yang kanan ini jarang. Kalian mau jawab ini nggak apa-apa sih. Sama aja. Karena ini kan sama. Bisa berlaku dua-duanya. Oke? Berikutnya kita masuk ke integral substitusi trigonometri. Ada 3 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Sebelum kita bahas satu persatu, di sini untuk integral substitusi trigonometri ini, dasar rumusnya adalah pakai rumus trigonometri dasar, identitas Pythagoras. Yang pertama, rumus ini yang dipakai. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu rumus berikutnya, tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Prinsipnya adalah 2 rumus trigonometri dasar atau identitas Pythagoras ini. Oke, kita bahas masing-masing. Bentuk pertama ini bentuk yang mengandung akar A kuadrat min B kuadrat X kuadrat. A dan B di sini merupakan konstanta ya, elemen bilangan real. X ini variabelnya. Jadi misalkan gini, akar 4 min 9 X kuadrat. Berarti A-nya itu 2, B-nya itu 3. Maka permisalannya X sama dengan A per B sin U, atau X sama dengan 2 per 3 sin U. Kalau di contoh yang tadi. Oke, untuk rumus yang pertama ini, kita gunakan rumus trigonometri dasar ini 1 min sin kuadrat alfa
sama dengan cos kuadrat alfa. Maksudnya seperti apa? Dan kenapa permisalannya seperti ini? Kenapa X sama dengan A per B sin U? Nanti saya akan bahas, saya akan jelaskan. Kita ke bentuk 2, bentuknya seperti ini. Akar A kuadrat plus B kuadrat X kuadrat. Jadi di sini bentuk 1 dan 2 ini hanya beda tanda aja. Ini min, ini plus. Permisalannya X sama dengan A per B tangan U. Dan di bentuk 2 ini kita pakai rumus tangan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekant kuadrat alfa. Lalu kita ke bentuk ketiga, akar B kuadrat X kuadrat min A kuadrat. Jadi ini bentuknya mirip bentuk pertama, cuma posisi B kuadrat X kuadrat sama A kuadratnya dibalik. Kalau bentuknya seperti ini, permisalannya X sama dengan A per B sekant U. Dan rumus trigonometri yang dipakai adalah sekant kuadrat alfa min 1 sama dengan tangen kuadrat alfa. Oke, kita bahas satu persatu agar lebih jelas ya. Dari bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama itu kan akar A kuadrat min B kuadrat X kuadrat. Tipsnya seperti ini. Suku yang tidak mengandung variabel, berarti dalam hal ini A kuadrat, ini harus dijadikan 1. Atau artinya A kuadratnya dikeluarkan dari kurung. Kayak difaktorkan, keluar dari kurung. Kalau kita mau mengeluarkan A kuadrat dari kurung, berarti kan jadinya seperti ini. Sama dengan akar, terus A kuadrat dalam kurung, yang A kuadrat jadi 1. Min B kuadrat X kuadrat, ya dibagi berarti. B kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Gini kan? Kalau kalian bingung, coba masukkan kembali ke dalam. Kita kalikan pelangi. A kuadrat kali 1, A kuadrat. A kuadrat dikali B kuadrat X kuadrat per A kuadratnya dicoret. Jadi tinggal B kuadrat X kuadrat. Ngerti ya? Nah, lalu seperti ini. A kuadrat kan bisa keluar dari akar, jadi A. Akar yang di dalam itu 1 min B kuadrat X kuadrat per A kuadrat, kuadratnya bisa keluar dari kurung. Jadi BX per A. Dalam kurung dikuadratkan. Nah, lalu di sini gini. BX per A yang di dalam kurung itu kita misalkan dengan sin U. Karena kalau 1 min sin U dikuadratkan atau 1 min sin kuadrat U, jadinya cos kuadrat U. Ya kan? 1 min sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa. Sehingga nanti kalau di sini cos kuadrat U, di akar jadi cos U. Ngerti ya? Jadi di sini kita tulis permisalannya adalah yang di dalam kurung itu. Jadi BX per A itu sama dengan sin. Di sini biasanya kita pakai sin U ya, bukan sin alfa, sin U. Sehingga kalau kita pindah ruas, di ruas kiri hanya tinggal X. Maka sama dengan A per B sin U. Inilah alasannya kenapa permisalannya X sama dengan A per B sin U untuk bentuk yang pertama. Nah, lalu berikutnya setelah permisalan biasanya kan diturunkan. Nah, hati-hati. Biasanya kan kita misalkan tuh U sama dengan sesuatu dalam X. Kalau diturunkan berarti DU per DX sama dengan berapa turunannya gitu ya. Ini kan X sama dengan sesuatu dalam U. Jadi, berikutnya bukan DU per DX tapi DX per DU. Karena turunan X terhadap U sama dengan A per B. Sin turunannya apa? Cos. Jadi cos U. Atau DX sama dengan A per B cos U DU. Kita kembali ke akar ini, ke kiri. Sama dengan A, akar 1 min, tadi yang di dalam kurung kan permisalan kita sin U. Dikuadratkan, berarti sin kuadrat U. Berarti sama dengan A dikali akar 1 min sin kuadrat U itu cos kuadrat U. Berarti sama dengan A dikali cos U. Oke, jadi bentuk akar yang panjang ini menjadi A cos U. Sedangkan dx-nya kan gini, integral itu kan pasti belakangnya nanti ada dx. Integral akar apa gitu, dx. Pasti kanannya ada dx-nya. Dx-nya diganti sama ini, A per B cos U du. Oke, paham ya? Sekarang kita ke bentuk yang kedua. Bentuk kedua itu bedanya cuma plus saja ya. Jadi ini akar A kuadrat plus sekarang B kuadrat X kuadrat. Prinsipnya sama. Suku yang tidak mengandung variabel atau A kuadrat itu dijadikan 1 atau A kuadratnya keluar dari kurung. Nanti akar A kuadrat dalam kurung 1 plus B kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Kurung tutup. Lalu A-nya keluar dari akar, berarti A akar 1 plus, ini kuadratnya keluar, sama seperti tadi, jadi BX per A dalam kurung dikuadratkan.
Nah, di sini itu kan 1 plus sesuatu kuadrat. Berarti sesuatu itu kita pakai rumus ini, tangen. Karena 1 plus tangen kuadrat jadi sekant kuadrat. Atau dalam hal ini kita pakai U ya. Jadi BX per A itu sama dengan tangen U. Misal, BX per A sama dengan tangen U. X-nya berarti sama dengan A per B tangen U. Inilah mengapa bentuk yang kedua, yang bentuk seperti ini, itu permisalannya X sama dengan A per B tan U. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini kita turunkan dx per du sama dengan A per B. Turunannya tangen itu sekant kuadrat U. Berarti kalau dx sama dengan A per B sekant kuadrat U du. Kita kembali ke kiri. Berarti ini sama dengan A akar 1 plus, tadi BX per A-nya tangen U, berarti tangen kuadrat U. Berarti sama dengan A dikali akar 1 plus tangen kuadrat itu sekant kuadrat U. Berarti sama dengan A dikali sekant U. Berarti bentuk yang kedua ini, akar A kuadrat plus B kuadrat X kuadrat, berubah menjadi A sekant U. Nanti kan integral pasti ada dx-nya, berubah menjadi A per B sekant kuadrat U du. Oke, kita ke bentuk yang ketiga sekarang. Bentuk yang ketiga itu akar dibalik sama bentuk pertama. Jadi B kuadrat X kuadrat dulu, baru min A kuadrat. Prinsipnya sama, di sini A kuadratnya keluar dari kurung, atau biar suku yang sebelah kanan itu jadi 1. Akar, berarti A kuadrat, kurung, berarti yang ini B kuadrat X kuadrat per A kuadrat min 1. Gini ya. Berarti sama dengan akar A kuadrat keluar jadi A. Akar ini BX per A dikuadratkan. Sama seperti tadi. Min 1. Nah, ini kan sesuatu kuadrat min 1. Sesuatu ini kita pakai rumus ini. Sekant. Sekant U berarti ya. Sekant U dalam kurung kuadrat atau sekant kuadrat U min 1 nanti bakalan jadi tangen kuadrat U. Jadi kalau di akar jadinya tangen U. Oke. Jadi di sini kita tulis permisalannya, saya tulis di sini aja. Misal berarti BX per A sekarang sama dengan sekant U. Jadi kalau X sama dengan A per B sekant U. Jadi makanya di sini permisalannya kalau bentuk yang ketiga itu X sama dengan A per B sekant U. Terus kita turunkan, berarti kalau dx per du sama dengan A per B, turunannya sekant itu sekant tangen ya. Jadi sekant U tangen U. Berarti kalau dx sama dengan A per B sekant U tangen U du. Oke. Berarti ini sama dengan A akar BX per A tadi sekant U ya, dikuadratkan, berarti sekant kuadrat U min 1. Berarti sama dengan A dikali akar sekant kuadrat min 1 itu tangen kuadrat U. Berarti sama dengan A dikali tangen U. Jadi nanti bentuk yang ketiga ini, akar B kuadrat X kuadrat min A kuadrat diganti sama A tangen U. Lalu, nanti kalau ada dx di sebelah kanan, diganti sama A per B sekant U tangen U du. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kalian masih agak bingung ya. Tapi di sini ini teknisnya seperti ini. Nanti untuk lebih mudah memahami tahapan-tahapan integral substitusi trigonometri, langsung di contoh soal yang akan kita bahas di part berikutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.